Salam bahagia. Perkenalkan saya Ratmi Kuswati, guru bimbingan dan konseling dari SMK Negeri 2 Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam video ini saya akan menceritakan karya inovasi saya yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi menggunakan papan simulasi berbasis AI Gemini untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Karya inovasi ini diikutkan pada ajang Jambore GTK tahun 2024 untuk guru dan tenaga kependidikan kelompok karya inovasi topik pembelajaran berdiferensiasi. Komunikasi antar pribadi sangat penting bagi hidup manusia. Menurut Supratiknya, tahun 2000 halaman 9 ada beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia, yaitu yang pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. 2. Identifikasi atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain tentang realitas yang sama. 4. Kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain, lebih-lebih orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh signifikan dalam hidup kita. Guru bimbingan dan konseling telah melakukan survei kecil terhadap kemampuan komunikasi siswa SMK Negeri 2 Pengasih tahun 2023-2024 untuk siswa kelas 11. Hasil survei kecil ini diperoleh data bahwa hampir tiap kelas yang terdiri dari 36 siswa, 20 siswa mengalami kesulitan mengungkapkan ide di dalam pikirannya. Ada juga siswa yang sulit menyusun kalimat ketika menyampaikan gagasan yang brilian. Data ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan komunikasi antar pribadi siswa SMK Negeri 2 Pengasih. Di sisi lain, tuntutan dunia kerja dan masyarakat yang lebih luas, kemampuan komunikasi menjadi kompetensi penting untuk mendukung kelancaran bekerja. Kelancaran menjalin hubungan yang baik dengan orang lain bahkan berpengaruh terhadap kesehatan mental individu. Berdasar latar belakang ini, maka saya membuat sebuah karya inovasi untuk melatih siswa memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Media yang digunakan adalah papan simulasi didukung teknologi AI Gemini. Topik yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Teknik yang digunakan adalah layanan konseling grup. Layanan konseling grup dilakukan dengan teknik simulasi yang dapat memberikan stimulus kepada individu dalam upaya mengatasi kesulitan berkomunikasi antar pribadi. Menurut Mahler dalam Ahmad Samsuri, Qosiyah dan kawan-kawan tahun 2001 halaman 23 menyatakan bahwa grup konseling adalah pendidikan di kelas atau pengalaman pendidikan yang pada pokoknya dikaitkan pada pemberian informasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran yang menyesuaikan proses belajar di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik, minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuan siswa. Di SMK Negeri 2 Pengasih, Kulon Progo, kami memperkenalkan metode pembelajaran berdiferensiasi yang memanfaatkan teknologi AI Gemini dan media papan simulasi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa.
Media berupa papan simulasi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa digunakan dalam bimbingan klasikal teknik konseling grup. Adapun AI Gemini dimanfaatkan untuk membantu siswa dalam mencari bahan bacaan mengenai kasus-kasus yang akan dibahas dan bagaimana kasus tersebut dapat diselesaikan. Untuk dapat melatih kemampuan komunikasi, maka digunakan teknik konseling grup, yaitu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok sebagai pihak pendukung dan satu kelompok sebagai pihak penyanggah untuk kasus yang ditampilkan. Ketua dan sekretaris dalam konseling grup dipilih dari siswa sendiri. Guru BK berperan sebagai observer jalannya konseling grup. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana menggunakan papan simulasi untuk melatih kemampuan komunikasi siswa. Guru menjelaskan pentingnya kemampuan komunikasi antar pribadi. Guru menjelaskan langkah-langkah menggunakan papan simulasi. Guru membagi kelas menjadi 2 kelompok, dinamai kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah kelompok penyanggah, kelompok B adalah kelompok pendukung. Kasus-kasus dicari menggunakan AI Gemini yang telah diinstal pada gadget masing-masing siswa. Cara menginstal adalah membuka Play Store, pilih Gemini, dan install. Siswa mencari kasus sesuai tema yang telah disepakati. Bagi siswa visual, dapat mencari dan berselancar di Gemini. Siswa auditori mendengarkan kasus yang dibacakan oleh temannya. Selanjutnya ia membuat sebuah kalimat yang lebih singkat. Siswa kinestetik menulis apa yang diucapkan siswa auditori. Maka dalam satu kelompok perlu dilengkapi dengan siswa visual, auditori, dan kinestetik. Kasus yang telah ditulis selanjutnya dimasukkan ke kotak pada papan simulasi. Guru dan siswa sepakat memilih satu siswa sebagai ketua dan satu siswa sebagai sekretaris. Ketua bertugas memimpin jalannya konseling grup menggunakan papan simulasi dan AI Gemini, seperti membuat kesepakatan selama konseling grup mengenai sopan santun, waktu konseling grup, urutan dan frekuensi berbicara. Ketua bertugas melempar dadu untuk memilih kotak pada papan simulasi. Di dalam kotak telah ada tulisan kasus yang dibuat oleh kelompok A dan kelompok B. Ketua membacakan kasus yang ada. Selanjutnya ditanggapi oleh kelompok A dan kelompok B. Apabila terjadi perselisihan, maka ketua kelompok mengambil jalan tengah. Ketua kelompok berhak menghentikan diskusi apabila kelompok A dan kelompok B saling serang tidak jelas. Sekretaris bertugas mencatat kesimpulan konseling grup. Guru sebagai observer mendampingi siswa melakukan refleksi dan penguatan. Peran guru sangat penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru bertindak sebagai fasilitator, membantu setiap siswa atau kelompok untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih personal dan bermakna. Pembelajaran yang relevan dan bervariasi menggunakan papan simulasi berbasis teknologi dan berdiferensiasi, inilah masa depan pendidikan di SMK.